Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin cheese almond cookies. Ini hampir seperti yang kemarin, cuman yang kemarin ada coklatnya, sekarang kita pakai keju teman-teman. Ini rasanya enak banget, ada manisnya, ada gurihnya, ada wangi parmesannya, juga wangi almond ya teman-teman. Pokoknya ini enak banget, kalian harus coba. Gimana cara bikinnya? Yuk kita mulai aja. Untuk lemaknya bebas ya teman-teman, kalian bisa pakai Wisman plus Blue Band atau kalian bisa pakai yang murah Anchor Baker Mix atau Anchor Unsalted. Di sini saya udah bikin pakai Wisman. Sekarang saya akan coba yang ini dengan Anchor Baker Mix. 100 gram Anchor Baker Mix dan 50 gram gula halus. Ini kita kocok 1-2 menit saja. Kita tambahkan 1 kuning telur, kemudian 20 gram keju parmesan bubuk dan 10 gram susu bubuk. Ini kita aduk-aduk ya supaya keju parmesannya itu dia kan kadang-kadang suka ada yang bergumpal tuh, supaya tidak bergumpal. Aduknya tidak perlu lama, cukup 1 menit saja. Supaya hasil cookiesnya sedikit lebih airy, lebih lumer gitu ya, kita akan tambahkan dengan baking powder. Saya nggak punya baking powder, adanya double acting, saya pakai double acting 1/4 sendok teh. Dan kita juga akan tambahkan dengan keju cheddar parut sebanyak 20 gram. Tapi setelah mateng ya, ternyata 20 gram menurut saya kurang, jadi kalau bisa 40 gram ya. Dan kita perlu juga maizena sebanyak 10 gram. Terigunya saya pakai kunci biru sebanyak 200 gram. Tapi ini ada yang lupa teman-teman, bahan yang paling penting yaitu almond powder sebanyak 30 gram. Kalau kalian tidak mau pakai almond powder, ini bisa di skip ya teman-teman. Tapi kalau di skip ya tidak terasa almondnya, cuman hasil cookies dia akan lebih lumer. Konsistensi akhir seperti ini teman-teman, tidak menempel di tangan, tidak menempel di baskom. Ini kalau pakai Anchor Baker Mix dia 200 gram, kalau pakai Wisman dan Blue Band terigunya 175 gram. Sekarang kita akan pipihkan. Untuk tebelnya bisa 0,5, bisa 0,6, bisa 0,7. Di sini saya 0,5 karena saya tidak ingin yang terlalu tebal, saya mau yang tipis saja. Di sini saya pakai cetakan kastengel, tapi kalian tidak harus pakai cetakan ini. Kalian bisa potong-potong saja dengan pisau atau kalian bisa pakai cetakan apa saja yang kalian punya di rumah. Seperti biasa, ini akan kita tutup lagi dengan plastik dan kita akan balik, kita akan angkat dari bawah dan kita akan tata di dalam loyang satu demi satu seperti biasa. Kalau kalian pakai cetakan yang seperti saya ini, pinggir-pinggirnya dirapiin dulu teman-temannya supaya bentuknya tuh cantik. Untuk topping atasnya kita perlu keju teman-teman, keju cheddar ini yang kita akan parut memanjang seperti ini, dan juga keju parmesan. Tapi sebelumnya kita akan olesi dulu dengan kuning telur. Kita cuma perlu 1 kuning telur, kita olesi dulu semuanya dari atas sampai bawah. Setelah selesai baru kita kasih topping. Di sini toppingnya ada gula pasir, keju parmesan, almond slice yang hancur, kemudian keju parut kasar ya, panjang ya teman-teman. Nah ini setelah diolesi 1 kali tadi, kita akan lapisi 1 kali lagi 1 baris saja. Setelah kita olesi dengan kuning telur yang kedua kali dalam 1 baris itu, kita akan kasih taburan keju parmesan. Nah ini teman-teman, kejunya kalau bisa agak sedikit ditekan ya teman-teman, supaya dia tidak jatuh ataupun tidak copot setelah mateng. Setelah kita taburi dengan keju parmesan, kita akan taruh atasnya tuh almond slice yang hancur teman-teman, yang kecil-kecil saja karena cookies saya kecil. Tapi kalau cookies kalian besar, nanti almond slice-nya bisa yang besar ya.
Ini kan karena cookiesnya kecil, jadi pemakaiannya agak sulit teman-teman ya, aplikasinya. Jadi kalian bisa, kalau yang jatuh-jatuh gitu kalian bisa angkat dengan tusuk gigi. Nah kalau sudah seperti ini, atasnya kita akan kasih dengan keju parut yang kita parut memanjang seperti ini. Atau kalau kalian mau parutnya pendek-pendek juga boleh. Dan ingat, naruhnya itu sedikit ditekan teman-teman ya. Supaya lebih cantik, atasnya kita akan taburi dengan gula pasir. Tapi ini kalau kalian nggak mau bisa di skip ya teman-teman. Kalau kalian mau ganti bisa juga dengan itu kali mutiara yang silver ya teman-teman, tapi yang kecil sekali, pasti warnanya lebih lucu. Kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman setelah kita selesaikan semuanya. Ini akan kita oven di oven tangkring ataupun oven listrik suhu 140 derajat. Lamanya sekitar 20-25 menit atau 30 menit tergantung oven kalian masing-masing, dan hingga dia golden brown teman-teman. Nanti kalau seandainya di oven kalian mungkin bisa 130, bisa 140, bisa juga 120 mungkin ya teman-teman. Jadi nanti disesuaikan. Nah ini yang udah matang teman-teman, kira-kira seperti ini hasilnya. Ini saya tadi nggak dibolak-balik teman-teman, saya cuman balik di menit ke-20, jadi dia udah terlanjur ada yang sedikit well done ya. Tapi ini kalian lihat, dia cantik banget kan teman-teman. Dan selain cantik, ini rasanya tuh enak banget kalau menurut saya. Saya lebih suka yang ini, yang asin manis daripada yang manis semuanya. Akhir kata sampai di sini dulu teman-teman videonya. Untuk kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Untuk kalian yang sedang sibuk menyambut orderan hari raya, selamat bekerja, selamat berkreasi. Semoga tahun ini tahun yang beruntung untuk kalian semua. Sampai jumpa teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.